Malin Dewa berhenti dan bermalam di sebuah tempat di dekat sungai. Dia membangun sebuah pondok untuk tinggal. Di tempat tersebut, Malin menanam sayur mayur. Capek sekali. Pada suatu hari, saat Malin Dewa sedang memancing di sungai, dia bertemu seorang nenek. Rupanya nenek tersebut baru saja selesai mencari kayu bakar di hutan. Malin bertanya, "Siapakah nenek ini dan di mana tinggalnya?" "Namaku Ikan Kepe, rumahku di Guntur Bubu," jawab nenek tersebut. Malin kemudian membantu membawakan kayu bakar di dalam rumah nenek Ikan Kepe. Sejak saat itu, dia sering bertemu Ikan Kepe. Dia menganggapnya sebagai pengganti orang tuanya. Pada suatu hari, saat Malin Dewa sedang memancing, tiba-tiba dia mendengar suara wanita tertawa bersenda-gurau. Dengan sembunyi-sembunyi, Malin mencari dari mana datangnya suara tersebut. Dari balik pohon, Malin melihat ada 7 bidadari cantik yang sedang mandi di atas sebuah batu yang datar dan besar. Batu tersebut kemudian dinamakan Air Pelangi, batu tempat berlari atau mandi. Ternyata tak hanya sekali itu saja para bidadari tersebut mandi di tempat itu. Mereka datang berulang kali untuk mandi dan bermain-main di sana. Dan Malin Dewa pun selalu menantikan kedatangan ke-7 bidadari, walau dengan bersembunyi. Saat para bidadari sedang asik mandi berladang, Malin mengambil salah satu selendang terbang milik mereka. Disembunyikan di rumah Malin Dewa. Selesai mandi, terjadi keributan di antara 7 bidadari. Putri bungsu tidak dapat menemukan baju terbang. Cukup lama saudara-saudara putri bungsu mencari di mana berada baju adik mereka tersayang tersebut. Namun sayang, baju tersebut tak kunjung juga ditemukan. Dengan berat hati, keenam saudara putri bungsu kembali ke kayangan meninggalkan adik mereka sendiri. Putri bungsu sangat sedih. Dia menangis seorang diri di tepi sungai. "Di mana sayangku? Bagaimana aku bisa kembali ke kayangan? Di mana? Di mana?" Selesai menjemurkan baju terbang milik putri bungsu, Malin Dewa kembali ke tempat putri bungsu berada. Dia pura-pura bertanya, "Siapa berangkat Anda ini, Tuan Putri? Mengapa menangis seorang diri di tempat seperti ini?" "Saya putri bungsu dari negeri kayangan. Saya kehilangan baju terbang saya sehingga tak dapat kembali pulang ke kayangan. Adakah Tuan melihat baju terbang saya?" tanya putri bungsu sambil tersenyum. "Maafkan saya, Putri Bungsu, saya tidak melihat.
Namun bila saya menginginkannya, saya akan memberikannya kepadanya. Jawab Malin Dewa. Malin Dewa kemudian menawarkan pertolongan kepada putri bungsu untuk menginap di tempat inap gede yang tinggal di gunung ini. Sejak saat itu, putri bungsu dan Malin Dewa menjadi teman baik, teman-teman. Malin Dewa sering pergi ke rumah inap gede untuk membantu pekerjaan rumah ataupun mengantar ikan hasil pancaan. Diam-diam putri bungsu mengagumi kebaikan hati Malin Dewa, dan Malin Dewa pun mengagumi kecantikan dan keunggulan putri bungsu. Suatu ketika Malin Dewa mengajak putri bungsu untuk menikah. Ternyata teman-teman, putri bungsu tidak menolak ajakan Malin Dewa. Mereka kemudian hidup bahagia sebagai suami istri. Lambat laun, orang-orang mulai berdatangan dan menetap di Guntur Kening dan Guntur Gunung. Kedua tempat tersebut menjadi desa yang sangat ramai. Nah teman-teman, itulah tadi cerita dari Malin Dewa. Kira-kira apa ya pesan moral dari cerita Malin Dewa? Ada yang tahu? Tidak. Yang Jody tahu? Tidak. Pesan moralnya adalah saling menolong, saling berbagi, saling menyayangi, serta bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Dewan juri yang saya hormati dan teman-teman yang ada di sini, ini saja cerita dari saya. Terima kasih telah mendengarkan ceritaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti aja kakak nanti aja. Bukan. Nah, yang baru tampil adalah peserta